19+12 498. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang resiko dan negosiasi politik. Perusahaan multinasional yang sudah go internasional memiliki alasan dalam mengembangkan di berbagai negara. Salah satunya karena menginginkan persaingan lebih kompetitif dan profitabilitas tinggi. Di negara-negara tempat tujuan beroperasinya MNC tersebut, temperatur politiknya sangat berbeda. Risiko politik tidak dapat dibiarkan saja sebagai faktor eksternal, namun harus dikelola secara efektif. Bagaimana MNC dalam mengelola risiko politik yang dihadapinya, dan bagaimana membangun keahlian dalam bernegosiasi dengan rekan bisnis di berbagai negara dengan keadaan politik yang beragam. Perusahaan manufaktur Jepang dapat menguasai market share sampai 20% di Eropa pada tahun 2000, sedangkan MNC dari Eropa tidak dapat melebihi 20% pada market share di Jepang. Tidak demikian di Amerika Serikat, banyak perusahaan Jepang mendapatkan kritikan dan penolakan dalam melakukan perdagangan produknya sampai pada tahun 1992 Presiden Clinton berkunjung ke Jepang dan salah satu tujuannya adalah meminta agar orang Jepang juga mau membeli dan memakai produk buatan negara Amerika. Dari hasil kunjungan tersebut muncullah negosiasi kedua belah pihak dan menghasilkan kesepakatan untuk saling membeli produk mereka masing-masing. Pengertian dan analisis resiko politik. Resiko politik adalah suatu kemungkinan atau resiko yang mana investasi milik perusahaan multinasional di negara yang dituju akan dibatasi dengan adanya kondisi politik negara tersebut. Resiko politik yang dihadapi perusahaan multinasional dapat dianalisis secara mikro dan secara makro, sehingga dikenal adanya resiko politik makro dan analisis resiko politik mikro. Analisis resiko politik secara makro. Analisis resiko politik makro dilakukan dengan melihat keputusan politik besar yang mempengaruhi keseluruhan perusahaan dalam suatu negara. Contohnya, resiko politik yang berkaitan dengan pertimbangan makro adalah analisis terhadap apa yang akan terjadi dengan investasi perusahaan jika pemerintahan lawan atau oposisi menggantikan pemerintahan lama. Analisis risiko politik secara mikro dihubungkan dengan kebijakan-kebijakan dan tindakan-tindakan pemerintah yang mempengaruhi sektor-sektor ekonomi tertentu atau bisnis asing secara spesifik dalam suatu negara. Kebijakan tersebut sering dihubungkan dengan peraturan industri, perpajakan untuk jenis kegiatan bisnis tertentu, dan isi hukum lokal. Adanya pengaruh dari kebijakan makro terhadap kegiatan bisnis. Resiko politik. Resiko transfer atau resiko ini muncul dari kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pembatasan pada perpindahan modal, pembayaran produksi, teknologi, dan perpindahan orang dari dan keluar negara. Resiko operasional atau kebijakan pemerintah yang terkait yang membatasi manajemen dan kinerja perusahaan, contohnya pengendalian harga, pajak, ekspor. Resiko kepemilikan pengendalian atau terkait dengan resiko tindakan-tindakan pembatasan kepemilikan. General investment dan special investment. Investasi umum. Investasi konglomerasi atau barang yang diproduksi di negara lain tidak sama dengan yang diproduksi negara asal. Investasi vertikal yaitu meliputi produksi bahan baku dan setengah jadi yang perlu diproses lagi menjadi barang akhir. Investasi horizontal meliputi produksi barang jadi yang biasanya sama dengan yang diproduksi di negara asal. Investasi khusus. Sektor primer atau pertanian, kehutanan, pertambangan terkait eksplorasi mineral.
Sektor yang terdiri dari industri manufaktur. Sektor jasa meliputi jasa transportasi, keuangan, dan asuransi. Pengelolaan negosiasi. Negosiasi merupakan proses tawar-menawar dengan satu atau lebih pihak lain untuk mencapai tujuan yang disepakati bersama. Tahap-tahap negosiasi. Perencanaan atau penetapan tujuan membagi masalah menjadi pertimbangan jangka pendek dan jangka panjang, dan menetapkan cara menyelesaikan masing-masing dan menetapkan urutan pembicaraan. Membangun hubungan interpersonal atau melibatkan orang-orang yang akan diajak kerjasama yang akan dibangun atau disepakati. Saling bertukar informasi atau saling memberikan informasi yang mereka inginkan untuk disepakati. Persuasi atau seberapa baik saling memahami, mampu identifikasi kekurangan dan kelebihan, menciptakan pilihan baru untuk masing-masing pihak. Kesudian untuk mencapai solusi bersama. Perjanjian. Pada tahap ini, setiap negara memiliki budaya yang saling mempengaruhi perjalanan proses negosiasi. Jenis negosiasi yaitu ada dua. Yang pertama, distributif. Sering digunakan pemikiran bahwa salah satu pihak menang dan memberikan sesuatu pada pihak lain. Dan yang terakhir, integratif. Kooperatif, ada yang menang dan ada yang kalah. Kedua belah pihak harus memiliki keinginan yang kuat untuk mencari perjanjian yang dapat memenuhi kebutuhan keduanya. Tingkatan kejujuran yang menyertai informasi harus dirundingkan secara terbuka. Gaya negosiasi ada 3, yaitu yang pertama, submissive atau passive behavior, mengundurkan diri, segan menonjolkan diri, akomodasi diri, complain, yielding atau menurut, unresting atau gelisah tidak tentram. 2. Aggressive behavior atau violent, bengis atau gerang, fighting atau berjuang, exerting pressure yaitu tekanan mendesak, forceful dengan penuh ancaman, quarrelsome, pugnacious. Dan yang terakhir adalah assertive behavior, menampakkan diri tidak mendominasi pada situasi namun tetap pada pemikiran positif dan memperhatikan secara seksama. Strategi negosiasi yaitu ada 3. Yang pertama, competition, yang kedua, collaboration, dan yang ketiga, subordination. Taktik negosiasi yaitu ada 3. Yang pertama, lokasi, yang kedua, keterbatasan waktu, dan yang ketiga, hubungan antar penjual dan pembeli. Apakah menjadi penjual atau pembeli? Jangan sampai menjadi pembeli tidak menepati janji, dan jangan sampai menjadi penjual terlalu menempatkan yang sangat dibutuhkan. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.